Royal Pass. Benul. Waduh. Benul. Jadi maksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada, teman-teman semuanya. Nyayurlah kalian kalau misalnya lagi ada hadiah-hadiah seperti ini. Benul. Seperti halnya tim-tim di sini yang akan nyayur. Aduh. Apalagi tim-tim yang akan berada di potongan-potongan pinggir zona. Mengingat zona pertama Miramar ini menuju ke arah Truckstop Plaza. Itu dia, Truckstop sebagai salah satu lokasi baru yang ada di bagian Miramar bersama dengan Pertona di bagian selatan ya. Ini berarti menguntungkan kalau tim Indonesia tuh dua berarti, Warp dan juga Boom Esport. Pikmi juga di bagian Hacheda harusnya enak untuk melakukan pergerakan ke tempat berikutnya. Tapi dengan zona seperti ini, Vampire di bagian Minas Generales, di samping dari Graveyard dan juga San Martin, ini mereka nyaman sekali. Sedangkan untuk tim-tim Indonesia yang lainnya, ada satu tim yang tentu akan sangat-sangat bersedih dengan pilihan drop zone mereka. Tim yang biasa turun ke arah bagian El Azhar, namun sekarang berpindah kembali ke second drop mereka itu di Los Leones bawah, yaitu Alter Ego Ares. Mereka akan cukup jauh untuk menuju ke zona yang pertama, Dona Vizca. Iya, betul sekali. Jadi pastinya mereka akan mendapatkan challenge demi challenge juga untuk dihadapi di menit-menit yang ke depan. Namun karena memang ini Miramar, jadi mereka masih mempunyai banyak waktu. Salah satunya adalah Boom Esport juga masih mempunyai waktu, apalagi mereka masih berada di bagian pinggiran zona, sehingga nggak harus terburu-buru juga. Kecuali mereka mau mengimplementasikan hal yang serupa di dua E-Rangel yang tadi mereka mainkan dengan cukup baik ketika mereka mendapatkan circle, atau pas ngelihat circle pertama kebuka itu mereka langsung rotasi cepat menuju ke arah tengah-tengah atau seperempat dari circle-nya. Dengan demikian mereka akan bisa mengamankan circle-circle berikutnya. Well, kita akan menunggu saja. Let's see untuk Boom Esports bakalan mengimplementasikan timing rotasi seperti apa. Karena di sisi yang lainnya ada Alter Ego Ares yang sudah kita pantau berada di bagian selatan dari zona ini. Meanwhile, ketika Alter Ego Ares mau naik atau mau maju masuk menuju ke arah circle, di depan ada Zerja, di depannya lagi ada Yudo Alliance, karena memang ini dua tim yang menaungi bagian sekitaran Los Leones. Itu dia, kota yang besar ya memang diisi oleh dua tim yang berbeda, ditambah Alter Ego 3 berarti. Jadi gua harap bisa untuk keluar dari mungkin peperangan menang atau misalnya bisa melakukan repositioning yang lebih baik lagi. Karena pilihannya masih cukup banyak, apalagi ini Miramar ya, letak lokasi yang besar juga bisa membuat mereka geraknya ke berbagai arah. Walaupun kembali lagi driving skill menjadi begitu penting untuk micro player atau micro skill dari player yang bermain Micro Boy. Lagi nobar ya Micro Boy kali ini ya, tapi Morp, bagus sekali mereka menguasai Cruz Deval tidak hanya di bagian kotanya tapi gudang di bagian bawah. Jadi itu adalah entry movement ketika nanti memang harus pindah dari bagian Cruz Deval. Sementara gua akan cerita sedikit buat teman-teman semua dengan tidak bergeraknya AE ke arah bagian El Azhar. Pikmi dengan begitu cekatan dari Hacienda del Patron, mereka tahu akan padat di bagian San Martin. Ya. Mereka langsung gerak ke arah bagian El Azhar. Dan kali ini cukup aman, tidak hanya itu dapat play zone, dapat looting, jadi sangat-sangat menyenangkan. Mudah-mudahan ini juga escalating point bagi Pikmi karena masih 14 yang didapatkan dari 4 game yang berbeda. Betul, mereka masih berada di posisi yang ke-12 untuk sementara waktu. Dan ini adalah tren yang sebenarnya cukup jelek untuk tim-tim Indonesia. Berada di posisi 10 ke bawah, di mana ujungnya itu adalah tim Bigetron Red Alien. Sementara waktu Pikmi, Talon, RRQ, Morph masih aja ngerumpi di posisi 12 sampai dengan 15 ini. Sementara Alter Ego Boom Esports masih berada di bagian atas. So, harus mengejar ketertinggalan mereka di dua kesempatan terakhir hari ini. Yes. Hari yang dimana menjadi hari yang penting juga. Super Sunday yang kedua. Tapi dari Alpha kelihatan karena dari Alter Ego rotasinya balik lagi. Tadi gue sempat mention bakalan ketemu Zerja dan juga Yudo Alliance. Benar saja Zerja bisa mereka lewati, tapi kali ini dihadang sama Yudo Alliance karena nampaknya timing rotasi mereka mirip dan jalurnya pun juga mirip-mirip. Itu dia, karena lagi-lagi mereka bergerak dari tempat yang sama, dari Los Leones ya kan. Timingnya menjadi mirip karena Yudo Alliance agak lama lootingannya, Alter Ego justru lebih cepat, tapi pertemuan itulah yang akhirnya membuat mereka saling bertemu. Dan kita tahu, Yudo Alliance adalah salah satu tim yang bandel nembak. Ya. Mereka punya player kayak Keluk, mereka punya player kayak Leon DZ yang tidak ragu gitu loh. Kalau melihat target, mereka cukup aman ya, mereka akan melakukan tembakan. Dan tadi sayangnya
berbuah manis untuk tim tersebut, yaitu Yudo Lions, menjadikan eliminasi mereka kali ini sudah bertambah 1. Sementara gak ketinggalan juga pergerakan tim Indonesia lain, yaitu Bigetron ya. Kali ini di-cut juga sama kayak Yudo Lions. Ini Vampire juga bandel banget, tapi untungnya balasan yang setimpal. Nice. Swaps langsung di-end begitu saja oleh Mini 14 yang begitu mengerikan. Walaupun lapar, lagi-lagi tidak bermain di game kali ini. Tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan. Dan gerakan dari Vampire kali ini mengingatkan kita ketika VMPL ID masih ada, tim bernama Takae sering sekali bermain di atas bagian bukit-bukit Minas. Ada sebuah KBU, sorry ini bukan KBU, ini MK14 yang digunakan oleh Fluke TH, melakukan tembakan dengan 556-nya ke arah bagian depan, untungnya compound didapatkan Bigetron. 1-for-1 berarti ya, Yeah. untuk Vampire dan juga Bigetron Red Alliance. Namun setelah pertemuan seperti itu, mereka kayaknya langsung retreat satu sama lain, nggak mau terlalu fokus antara Vampire dan juga Bigetron. Langsung melengos saja, yang satu menuju ke arah goals mereka sendiri, yang satunya juga menuju ke arah goals mereka juga. Kayaknya akan berpisah dari jalurnya antara BTR dan juga Vampire. Terbukti juga tidak ada follow up nama lagi yang muncul di arah elimination fit-nya. Namun kita berpindah atau bergeser sedikit menuju ke arah The Xavier. Mereka lebih memilih untuk bergerak beriringan dengan Blue Zone timingnya, sehingga masuk dari bagian San Martin ini masih possible banget untuk dilakukan oleh tim The Xavier, karena kayaknya bakalan kosong walaupun tidak melompong, kosongnya masih agak-agak sedikit terisi dengan tim-tim yang lain di sekitarnya. Talon dan juga Sam9 mungkin masih berdekatan, cuman at least mereka masih bisa untuk bernafas masuk menuju ke arah circle kita yang pertama. Namun ini adalah menjadi klasik dari Miramar sendiri. Wah, Bung sini ya. Sepi sekali. Ini Bum, ini benar-benar hafalan banget. Buat teman-teman yang nontonin off season kemarin, buat teman-teman yang nontonin spring juga, itu gerakan Bum banget tuh. Benar, Pasti benar, ke arah kompon-kompon itu kalau rotasi ke arah bagian kanan. Betul. Tapi teman-teman semua, yang mau gua garis bawahi dari apa yang terjadi di playzone kali ini makin memperjelas pendapat gua bahwasanya memang tim saya itu begitu taktis zona, begitu objektif zona. Gua katakan dari kemarin di beberapa kesempatan, baik itu dari story sosial media gua atau ketika gua live stream ngebahas tim-tim PMSL, ini udah jadi harga mati. Jadi kalau lu bandel sendiri, coba untuk cari-cari eliminasi, justru lu yang mati ketimbang tim-tim sekitar yang udah melakukan setup. Tapi kali ini tidak baik lagi untuk tim Bigetron. Entah kenapa hari ini seperti tidak baik semua pilihan-pilihan rotasi mereka. Kembali terculik satu player, menyisakan kembar Zuxi dan Luxi yang masih bermain di game kali ini. Tapi RRQ 4 player utuh dan mereka sedang haus-hausnya poin. Mereka sedang butuh eliminasi. Dan ingat, rekor RRQ juga tercipta di Miramar. Ini map yang bisa mereka kuasai. Zuxi bahkan dikejar begitu saja. Luxi dikejar Zuxi ke arah bagian atas. Headshot diberikan Snape dan Zuxi, keduanya low sekali. Ini membuat keduanya butuh untuk melakukan repositioning. Snape bahkan knockdown. Didapatkan tim Flash, ada third party yang join di huru hara kali ini. Ya, dan kali ini dari Luxi akan coba untuk tarik mundur terlebih dahulu bersamaan juga dengan kembarannya, of course. RRQ so far, Snap tadi sempat ketumbangkan atau terculik, namun mereka masih mempunyai space and time untuk bisa menyelamatkan seorang Snape, karena balik lagi setelah yang tadi dijabarkan oleh Eldoge, kayaknya memang objektif dari tim-tim ini langsung saja dilancarkan oleh mereka. Ketemu senggol-senggolan, sikut-sikutan, langsung retreat, langsung kabur, langsung lanjut menuju ke arah posisi atau menuju ke arah tujuan mereka masing-masing. Dan kita akan melihat dari posisi pinggiran-pinggiran zona, salah satunya adalah Yudo Alliance. Mengamankan bagian selatan, coba untuk mengclearing bagian luar terlebih dahulu, yang sebenarnya udah nggak ada siapa-siapa karena mereka adalah menjadi tim yang terakhir masuk dari bagian selatan. Itu dia. Jadi tailing yang mereka lakukan masih cukup sukses, tapi ini masih play zone yang kedua. Akan mulai mereduksi lagi sampai akhirnya benar-benar kecil permainan yang bisa dilakukan. Dan lagi-lagi tim yang ada di bagian outer atau di bagian pinggiran, bahkan bukan outer tapi edge of circle, ini butuh nanti mungkin untuk berpikir apakah akan bisa masuk zona secara baik atau tidak. Tapi di tempat lain Talon, Yoru yang tadi mendapatkan 3 eliminasi di game sebelumnya baru saja menumbangkan satu player dari tim Dingo Xavier Lambor, menjadi eliminasi pertama bagi tim Talon yang langsung bisa dikonfirm begitu saja tadi. Sementara tim Morph juga sedang ada huru hara yang terjadi dengan tim Infinity. Ada takedown kah? Belum ternyata, hanya damage besar yang tadi sudah inflict ke arah satu player dari tim Morph.
Untungnya belum ada knockdown yang terjadi karena tim Morph, tapi gue harap ini setidaknya Tiger bisa dikejar, mungkin bisa tereliminasi. Karena ada di bagian paling dekat dengan Morph saat ini, bahkan crossing karena player-player dari Morph dikejar. Zai harus segera melakukan backup karena kawan-kawannya sedang melakukan fight juga. Sementara di tempat lain Digo Xavier, hari ini is not that day, is not their day. Mereka benar-benar apes banget. Udah tidak lagi banyak prediksi zona mereka yang on point. Sementara ini dia Morph yang gue katakan tadi. Hulk dapatkan 1, tapi sudah sangat low. Lawannya juga di BS. Hulk bahkan dikejat pergerakannya. Dan baik sekali dari Infinity, gue nggak bisa bohong. Dengan 1 knockdown tadi, ini mendesak pergerakan dari Hulk untuk tidak bisa bergerak ke arah bagian manapun. Namun datang player-player dari Morph lainnya. Low banget 1 player tersebut. Trade 1 untuk 2, tapi Flippy, wow! Loncatin bagi dengan sangat baik, tapi tertembak oleh Ternike Gotuni, bahkan juga memberikan gempuran ke arah bagian Morph. 2 melawan 2, 2 melawan 1 kali ini. Ya, 2 melawan 1, Gatani low HP and a dream. Apakah dream come true untuk Gatani sendiri? Karena memang posisi dari pemain-pemain Morph masih cukup jauh. Masih ada jarak dari antara Gatani dan juga mereka semuanya. Apalagi ada gundukan juga yang bisa untuk menghalau tembakan tersebut. Tapi masalahnya di belakang dari Gatani punya atau ada lebih tepatnya tim Flash yang mempunyai vision menuju ke arah dirinya. Tapi ternyata berpindah menuju ke arah luar circle kita. Boom Esports versus NKT. Sudah ada 2 nama yang diamankan oleh NKT atau untuk Boom Esports maksud gua. Sisa the last man standing mereka saja dari NKT akan coba untuk dicari. Itu dia kelihatan. Triple F ternyata menjadi 1 pemain yang tadi terknockdown. Berhasil untuk dieksekusi. Sementara waktu last man standing yang lainnya, the real last man standingnya adalah Spider-Tan. Ini dia lebih memilih untuk tarik mundur. Keluar dari cengkraman The Hungry Beast. Dan coba untuk memutar mungkin menuju ke arah bagian tenggara untuk bisa masuk lagi ke circle-nya. Kesempatan besar untuk Boom Esports memperlebar jarak dengan Sam9 ya. Apalagi Sam9 hanya misalkan 2 orang masuk ke arah bagian truck stop yang sudah dikuasai oleh Alter Ego Ares. Mudah-mudahan ada sebuah kemenangan bagi AE untuk bisa mendapatkan player-player dari Sam9 kali ini. Dan begitu menarik, begitu refreshing untuk melihat Miramar yang baru dengan beberapa tempat termasuk truck stop yang begitu besar. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, yang jarang main Miramar, tadinya ini tempat paling ampas. Ini hanya berupa junkyard doang yang nggak banyak tempat bisa dimainkan, lootnya nggak banyak juga. Tapi dengan adanya truck stop kali ini seperti bisa menambahkan compound, menambahkan looting lagi yang bisa didapatkan daripadanya. Sementara itu yang gue katakan tadi, Altrigo menunggu di dalam truck stop. Pergerakan dari Sam9 juga belum terdeteksi. Boom bergerak makin dekat dari bagian timur. Ada Pikmi dari bagian utara, RRQ dari bagian kanan, dan Morph yang menyisakan 2 orang tadi ternyata tidak mengentaskan peperangan mereka dengan tim Infinity. Bahkan masuk ke truck stop juga. Truck stop berarti sudah ada 3 tim di sini. Alter Ego dan kemudian Sam9. Berikutnya sekarang Morph yang datang. Dan sebenarnya nggak menutup kemungkinan karena di sana Zuxi sudah mulai mengintai bagian truck stop tersebut. Sehingga mungkin saja untuk bisa touchdown di sana. Tapi ternyata zona lebih condong untuk sedikit membelah bagian truck stop. Sehingga ini tidak akan menjadi primadona lagi untuk tim-tim ini. Karena pastinya di zona-zona selanjutnya bakalan challenging untuk mereka keluar dari truck stop. Sehingga mungkin dari detik ini pula mereka akan coba untuk mencanangkan apa yang mereka akan lakukan untuk next step-nya. Tapi ternyata di bagian timur dari zona, luar zona, Boom Esports yang tadi berjalan, yang tadi berotasi dengan 4 punggawa mereka harus dihalau, harus dihadang keberadaannya oleh tim Zerja. Tapi karena ini adalah Boom Esports, kayaknya mereka akan coba untuk menjawab tantangan yang dilontarkan atau dilayangkan oleh Zerja. Akan coba untuk sedikit komit menuju ke arah mereka karena ini juga adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh Boom Esports mengingat mereka berada dalam satu garis edge of the circle dengan Zerja. Itu dia tentunya yang mau kita lihat dan menang mudah-mudahan untuk Boom Esports ya, karena Reizi tadi sudah melakukan inisiasi. Sementara dari Sam9 1 orang terakhir seorang Yuhai sudah mulai dipantau oleh Yami, tapi ternyata eliminasi tersebut masuk ke IGL dari Boom sendiri, itu Reizi. 1 IGL yang begitu lengkap dan bahkan Sam9 ingat teman-teman semua, mereka adalah tim kontender terdekat untuk Boom Esports dan dipatahkan permainannya dengan sangat baik. Sementara Pikmi, tim yang dari awal permainan hari ini gak pernah lepas dari perang. Bahkan kali ini tidak hanya berhadapan dengan tim Flash, ada RRQ juga yang menembaki dari jarak yang cukup jauh. Gosu dan juga seorang Cornty menjadi last 2 man standing. Acul yang bermain cukup baik di hari ini sudah tumbang.
membuat kali ini mungkin dari Pikmi hanya misalkan 3 orang yang mudah-mudahan berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Reset sudah dilakukan, 2 player dari tim Flash Please bisa dimenangkan oleh tim Pikmi. Mereka juga butuh poin untuk mengejar tentunya peringkat-peringkat yang lebih atas. Cooknate dilakukan oleh seorang Billbot, 4 detik, 3 detik dilempar karena bagian depan terlihat itu player dari tim Flash. Damage yang besar sudah diberikan, namun first aid masih bisa dilakukan. Bahkan ada ending kah? Ada damage justru yang datang karena bagian Pikmi. Untungnya belum knockdown, Bluezone mendorong dan akhirnya Gosu tumbang. Yap, dan kali ini Billboard keluar dari sangkarnya, Let's go. berhasil untuk nge-tap DPS yang dari tadi dipegang, berhasil untuk memulangkan lawan dan berhasil untuk menyelamatkan posisi dari tim Pikmi. Oh my Tapi God. kali ini mereka akan coba untuk diintai juga oleh RRQ. Sudah melihat keberadaan dari Billboard di mana di lockdown oleh seorang RP Korilo terlebih dahulu untuk bisa nge-spray, untuk bisa nge-spam tembakan menuju ke arah depan sana. Apalagi masih ada snap Rosemary. juga, tapi Rosemary juga mengganggu pesta pora yang dilakukan oleh RRQ versus Pikmi dari arah yang lain. 2 kali Rosemary mengganggu pesta. Di game sebelumnya Talon dipotong pergerakannya. Kali ini Pikmi, bahkan Pikmi tidak bisa untuk bermain lagi karena potongan dari 2 tim yang berbeda membuat mereka akhirnya tereliminasi. Sementara RRQ sudah menjadi penguasa di bagian utara, mendapatkan 5 total eliminasi sejauh ini. Ada beberapa inisiasi lain yang sedang dilakukan tim-tim yang berbeda. Contohnya Boom Esport di bagian timur kali ini. Ada knockdown yang terjadi dari bagian selatan karena FaZe Clan juga mempunyai compound. Peperangan sudah mulai pecah. Zona keempat memang seperti biasa terjadi. Frenzy lempar granat ke arah bagian depan, mengenai ke arah bagian dari Sersia dan kena! Wow. Nate yang bagi itu on point membuat Sersia kehilangan 1 player tapi di steal sama Yudu Alliance. Aduh. Begitu usil apa yang dilakukan oleh Yudo Alliance. Tapi mereka juga dibayang-bayangi sebenarnya oleh tim FaZe Clan. Tapi kali ini Boom Hawi. Esports akan coba untuk komit sekali untuk bisa mengeksekusi pemain-pemain dari tim Serja. 2 diantaranya, 1 pemain tumbang, last man standing akan coba untuk dicari. Itu dia face to face situation. Berhasil untuk dimenangkan oleh Boom Esports dan berhasil untuk memulangkan Serja. Tapi Boom Esports harus bangkit lagi, harus reset lagi dengan begitu cepat karena pastinya masih ada lawan-lawan, masih ada musuh-musuh yang lain yang akan coba untuk menunggu posisi mereka. Salah satunya adalah Olio. Olio melihat menuju ke arah Rezi, dia seorang diri. Olio harus segera merevive seorang Keluk untuk bisa membantu membalaskan tembakan-tembakan menuju ke arah Boom Esports. Dan Boom sepertinya tidak akan melakukan push karena bagian Yudo Alliance mengingat Blue Zone sudah mendorong juga. Akan sangat logis kalau mereka langsung masuk ke dalam zona. Sementara Morph akan menghadapi Altrigo Ares. Memang truck stop kali ini masih cukup berdarah. Infinity barusan saja juga dipulangkan ke lobby. Berarti sudah makin terkikis lagi 10 tim tersisa. Tapi Rosemary masih bisa menggunakan baginya. Olio kembali lagi tumbang. Berarti Keluk is the last man standing. Aduh Rosemary. Baginya. Wih, Simsalabim jadi apa? Prak. cuman Rosemary yang tangannya punya magic hand. Bisa didorong baginya lagi udah nyangkut Don. Diginin, Langsung kedorong baginya. Baginya takut sama Rosemary. asli dah. Rosemary mah ya udahlah bebas lah kalau Rosemary yang main ya. Apalagi di sini melihat tadinya 2 pemain dari RRQ tadi loncat-loncatannya berhasil untuk mapping out pemain 2 tersebut, tapi berpindah menuju ke arah yang lainnya juga. BTR sebenarnya berada di posisi tengah dari circle ini, tapi dibayang-bayangi juga oleh Talon dan juga FaZe Clan yang berada di bagian selatan. Tapi FaZe Clan dan juga Talon mereka lebih berdekatan sehingga mereka harus komit juga melakukan fight ini. Vintores low HP kayaknya bakalan bisa untuk di knockdown, tapi apa daya ada granat dari Mela yang lebih mematikan lagi, bisa mendapatkan 1 nama dari tim Talon. Tapi pastinya masih ada granat-granat selanjutnya yang akan coba untuk dilontarkan menuju ke arah mereka, tapi ternyata Murman dengan begitu cekatannya langsung berhasil untuk mengeksekusi 1 nama lawan. Game kali ini Talon seperti tidak terlalu melakukan inisiasi. Memang di late game ini cukup sulit karena ada Dingo Xavier di bagian kiri dan FaZe Clan di bagian kanan. Tapi mungkin alangkah lebih baik kalau ada tadi komitmen yang dilakukan ke salah satu tim, karena Talon biasanya berhasil untuk memenangkan fight-fight krusial seperti ini. Tapi dengan fight yang terbuka, Misery bahkan tidak bisa menggunakan vehicle-nya lagi. Blue Zone yang mendorong terus-menerus
Ini membuat Talon benar-benar berada di kondisi yang tidak baik sama sekali. Namun kita berpindah sedikit karena bagian truck stop, Alter Ego masih gagal keluar dari bagian truck stop. Boom justru yang melakukan penjagaan. Sudah ada 10 eliminasi yang dibukukan oleh Boom dari banyaknya huru-hara yang mereka ciptakan kepada tim-tim yang lain. Sebagaimana yang Dona katakan, Bigetron ada di bagian tengah, tapi lagi-lagi sebuah repetisi yang terjadi di game sebelumnya dengan hanya menyisakan 2 orang. Ini tetap tidak mudah bagi Bigetron, apalagi selepas ini akan banyak sekali pergerakan. Masalah akan terjadi, pergerakan rotasi masuk ke dalam zona. Dan kalau mereka bertahan dari 4 orang itu juga akan cukup sulit. Apalagi kalau 4 orang itu dikalikan beberapa tim yang pastinya juga akan coba mendapatkan tempat yang paling. Betul, ini kanan, kiri, atas, bawah, barat, timur, utara, selatan. Bisa aja untuk menuju ke arah satu titik yang dinaungi oleh tim Bigetron Red Aliens dari tadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu adalah PR yang cukup besar. Tapi PR untuk tim Indonesia yang lainnya adalah Talon yang akan menghadapi pemain-pemain dari tim FaZe Clan. Satu granat dari Axel berhasil untuk membuka salah satu pemain FaZe Clan. Mela terknockdown dan bahkan granat selanjutnya berhasil untuk mengeksekusi Mela menjadi eliminasi point. Tapi Red Face di sisi yang lainnya melihat adanya seorang Vintor sudah mulai terspot, sudah bisa untuk di-lock satu angle tersebut. Tapi hanya ada satu smoke untuk bisa di-pop up oleh seorang Red Face, harus memilih angle terlebih dahulu. Karena masalahnya di belakangnya pun juga sudah mulai ada tim The Xavier yang menghantui. Itu dia, walaupun The Xavier memang sudah pincang, tinggal misalkan 3 orang. Tapi dari tim Talon lebih kesulitan karena hanya misalkan 2, apalagi Ventores. Ini getol sekali untuk adu aim dengan seorang Red Face. Terlalu terbuka dari Red Face, bahkan ada granat yang datang. Lihat damage yang tidak sedikit membuat Red Face seperti akan cukup tumbang kali ini. Bahkan kawannya Axel pun tidak dalam kondisi yang prima. Sudah terkikis health point mereka. FaZe Clan, walaupun mereka sadar mereka harus bergerak ke dalam zona, tapi mereka tahu harus ada penghentasan karena bagian Talon terlebih dahulu. Mereka masih menjaga. The Xavier pun ternyata tidak perlu bergerak banyak untuk masuk dalam zona. Nate demi Nate dilempar. Tapi yang gue sayangkan, Talon belum tahu pasti letak dari player-player dari Xavier. Mereka membuang utility tersebut. Mereka sudah dikuasai atau diketahui secara pasti. Axel bahkan melakukan sebuah gerakan yang cukup gila, tapi Red Face ternyata melakukan backup dengan sangat baik. Morman melakukan pick, justru Morman yang tertumbangkan. Nice, ini at least dari tim Talon masih bisa untuk bernafas lega juga. Apalagi Vintores pun juga saling tatap-tatapan dengan salah satu pemain Boom Esports. Sementara waktu kita bisa melihat POV dari Shadow, melihat adanya satu yang gerak-gerak di ujung sana. Ternyata itu sepertinya adalah Luxy, tapi kita melihat adanya pergerakan dari Red Face. Melontarkan sebuah granat menuju ke arah depan sana. Parajin akan coba untuk diajak adu jotos face to face. Close combat antara Red Face dan juga Parajin dengan menggunakan DPS-nya, tapi tercicil HP bar-nya oleh Nate tadi dan berhasil untuk di follow up oleh Parajin sehingga Talon hanya meninggalkan last man standing mereka saja. Itu bagus banget memang pergerakan dari Parajin dan juga Nate ya, tapi Parajin menggunakan sebuah vehicle seperti meledak tadi. Vampire ternyata yang mendapatkannya. Sementara ini yang tidak kita inginkan. Tim Indonesia saling bertemu, RRQ dan Alter Ego kali ini. Boychill getting to mendapatkan 2 play dari tim RRQ. Nate yang dilempar, itu sangat dekat dengan Boychill, tapi Boychill masih bisa bertahan. Kali ini 1v1, No Mercy melawan Boychill. Apakah clutch bisa dilakukan? Nate yang begitu dekat, dan itu dia. No Mercy begitu tenang, memberikan granat-granat, inflicting damage, dan di akhir bisa meratakan Boychill. What a nice try. Tapi No Mercy, ini adalah kekuatan interview game pertama. Magical of interview membuat lebih pede lagi dan menyelamatkan RRQ dengan 3 player kembali bermain. Walaupun buff-nya agak telat ya datangnya ya. Betul. Udah lama banget tuh sampai kelewatin 4 kali pertandingan terlebih dahulu. Tapi ternyata di bagian tengah itu dia challenge demi challenge yang harus dihadapi oleh pemain-pemain dari tim Bigetron yang lainnya yang masih bertahan. Tapi ternyata Axel terlihat di ujung sana tadi hanya akan coba untuk menunggu momentum FaZe Clan untuk bisa membukakan tembakannya menuju ke arah depan sana. Namun masih bisa ditahan, tapi Boom Esports pun juga seperti mencolek-colek semua lawannya yang kelihatan di depan mata, ngajakin berantem. Woi, daripada gabut, ayo kita berantem aja. Itu yang diutarakan oleh Boom Esports. Itu dia, terbukti dari eliminasi mereka yang begitu banyak ya. Tapi ada granat dari RRQ.
Kali ini Boom sudah mendapatkan 60 poin. Minggu lalu The Xavier 4 chicken 77 poin. Berarti bukan tidak mungkin Boom bisa mengejar poin dari Xavier kalau game kali ini mereka mempunyai placement yang lebih tinggi lagi dan game berikutnya bermain dengan cukup baik. Dan berbicara The Xavier, mereka dikontes oleh Face Nation, itu Face Clan dari bagian belakang. Knockdown terjadi, bahkan Onzen pun juga menumbangkan seorang Ponbit. Begitu terbuka memang, tapi masih ada penyelamatan gua rasa bisa dilakukan. Ada sebuah komitmen dari Face Clan menuju ke bagian Bigetron. Please tahan, Zuxi please tahan. Apakah bisa? Ternyata Vin Torres is getting the dub dan kemenangan untuk Face Clan atas Bigetron Red Alliance. Ya, mereka harus tereliminasi di posisi yang ke-6, tapi pastinya kita juga lagi deg-degan untuk bisa menyaksikan fight antara RRQ dan juga Boom Esports. Kali ini last man standing dari Boom Esports berhasil untuk bisa menyelamatkan satu rekannya karena tadi ada beberapa utility yang tidak terlalu on point menuju ke arah depan sana. Tapi ternyata Nerpeko berhasil untuk meluluh lantakan pemain dari Boom Esports bersamaan juga dengan Asa dan RRQ is unstoppable. Mereka berhasil untuk mendapatkan at least top 4 position dengan 10 total eliminasi. Lagi-lagi Miramar adalah magical words untuk tim Rex Regum Keon. Mereka menjadi salah satu penguasa kali ini top 3, 2 Thailand dan 1 Indonesia. Apakah chicken dinner baru dari negara atau region yang baru atau justru Indonesia kembali bertambah chicken dinnernya? Vampire, Tony K is back. Tony K mendapatkan 1 eliminasi, Morman bahkan yang didapatkan membuat kali ini Face Clan menyisakan 2, Vampire 3 dan RRQ juga 3. Ini kompetisi yang tidak terlalu mudah bagi ketiganya, terutama Face Clan karena mereka adalah satu-satunya tim yang masih di bagian luar zona. Sementara dari RRQ, menangnya mereka atas Boom juga bertambah lootingan yang mereka bisa dapatkan. Mungkin dari peluru, mungkin dari boostingan. Dan berbicara peluru, gua lihat sudah ada kekurangan yang begitu masif untuk player dari Vampire. Karena tadi player-player mereka seperti tidak bisa melakukan reload. Sementara balik ke RRQ, satu lagi tumbang. Vin Torres tumbang. Onzen memang coba untuk melakukan revive, tapi ternyata tidak. Vin Torres dibiarkan bleeding out karena Onzen juga terkena tembakan dari Tony K. Here we go, the 1v1, 3 versus 3 antara Vampire dan Rex Regum Keon. Yap, di end game ini sama-sama mempunyai waktu untuk bisa setup terlebih dahulu. Di antara 6 pemain yang tersisa di tanah Miramar ini, RRQ akan menjaga-jaga di bagian gundukan. Asa dari tadi santuy baik. Roning di balik sebuah batu akan coba untuk menunggu adanya satu flanker yang akan diurus oleh tim Vampire. Apalagi didengar pula ada satu suara vehicle yang dikendarai oleh satu pemain dari tim Vampire. Begitu tenangnya apa yang dilakukan oleh Asa, tapi dia sudah mulai menyiapkan atau mempersiapkan kuda-kudanya. Itu dia, berada di bagian tengah ini juga berarti menjadi kunci, menjadi strategi utama mungkin dari RRQ. Tapi gua kesampingkan terlebih dahulu karena No Mercy pun, Nerpeko pun juga mulai maju ke arah bagian depan. Seperti RRQ bukan mau melakukan bait, tapi memang mereka mau melakukan konfrontasi secara langsung. Diketahui bersama bahwasanya mereka berada di bagian paling tengah, setidaknya 2 orang. Vampire pun juga menyadari dengan pergerakan 2 player di bagian tengah, mereka mengirimkan Stone juga untuk setidaknya mendapatkan bagian paling tengah. Karena ingat ini stage yang ke-9, 2,5 menit lagi kita tidak akan melihat play zone lagi. Hanya blue zone tentunya karena akan mendorong seluruh daerah menjadi blue zone. Yap, dan udah mulai ramai juga beberapa smoke yang diserap oleh Vampire, tapi ternyata Asa sedari tadi berada di balik sebuah batu tersebut, berhasil untuk ngedodge at least sedikit tembakan dari Tony K. Tapi ini begitu berbahaya terlihatnya. Half HP bar dari seorang Asa akan coba untuk dikejar terus-terusan karena ini adalah salah satu bocil kematian dari tim Vampire juga. Tony K pastinya begitu getol untuk bisa mengeksekusi salah satu pemain dari tim RRQ ini. Nerpeko bergerak-gerak ini begitu sangat penting ya, membuat Vampire nggak bisa maju begitu saja walaupun tadi sudah memberikan damage yang cukup besar karena seorang Asa. No Mercy ini juga menjadi satu kuncian kalau nanti terlalu atau overpick dari Vampire bisa ditembak oleh No Mercy juga, tapi ada tembakan karena seorang Nerpeko untungnya tidak diketahui, tapi No Mercy akan terbuka dan tembakan dari bagian belakang dapatkan 1. Aduh, tapi ada sebuah trade yang terjadi, 2-on-2 situation, tapi No Mercy kali ini sudah ditumbangkan tadi. Fluket juga tumbang, last man standing berarti Asa bergerak dari bagian atas dan kemenangan lagi untuk tim Indonesia, Rex Regum Keon di game yang kelima. Congratulations, ini dia memang tim yang begitu kuat jikalau kita bermain, kita berkata Miramar memang
memang menjadi map jagoan mereka ketika di last chance kemarin mereka bisa